Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami akan bercerita, yaitu cerita ini memiliki judul Jodohku Lelaki Lumpuh bagian ketiga, yang memiliki cerita ketakutan dan tuntutan. Simak ceritanya sampai selesai agar cerita ini bisa menjadikan inspirasi hidup kita dan bisa menjadikan pembelajaran buat hidup kita semua. Kita langsung aja ke ceritanya. Selamat mendengarkan Jodohku Lelaki Lumpuh yang memiliki judul Ketakutan dan Tuntutan bagian ketiga. Apa? Asih menjawab dengan suara gemetar ketakutan, sementara bergeser semakin menjauh dari sosok tubuh yang ada di sampingnya itu. Kamu siapa? Asih punya tebakan, tapi tidak bisa menahan pertanyaan itu karena kamar itu sekarang benar-benar gelap. Asih sama sekali tidak bisa melihat apa-apapun. Ia hanya ingin memastikan jika pria yang ada di sampingnya benar-benar elang. Sepertinya ia tidak terlalu pintar. Nada mengejek yang sangat nyata terdengar di sana. Aku hanya ingin. Kau pikir ada orang yang akan berani naik ke atas ranjang ini selain aku? Terdengar geraman yang lebih berat. Beratnya sangat berat dan Asih terdiam. Sepertinya apapun yang akan dikatakan saat ini hanya akan berbuat kesalahan. Tapi paling tidak sudah jelas jika pria yang ada di depannya adalah elang. Kau belum menjawab pertanyaanku, elang. Mengingatkan Asih tentang pertanyaan yang tadi. Pertanyaan apa? Tentu saja Asih kebingungan karena terlalu gugup, dan sejak tadi Asih sedang sibuk berusaha untuk menatap wajah elang, mencoba untuk mengenali bentuk wajahnya di kegelapan tersebut. Apakah kepintaranmu sangat minimalis? Bagaimana kau bisa lupa pertanyaan yang aku ajukan tidak lebih dari 5 menit lalu? Elang kembali mencela. Dalam kegelapan Asih melihat bagaimana kepalanya menoleh menatapnya. Aku tidak bohong. Akhirnya mengerti apa yang dibahas oleh elang. Asih tadinya ingin memprotes hinaan yang ditunjukkan elang untuknya. Asih tidak akan mengatakan dirinya sangat pintar, tapi tidak bodoh. Itu maksudnya aku. Asih bahkan tidak tahu harus mengatakan apa. Lidahnya seolah-olah terbelit oleh begitu banyak hal berkelebatan dalam kepalanya. Yang utama tentu saja Asih tidak ingin tidur dengan pria yang ada di sampingnya sekarang. Hatinya jelas berada jauh di luar sana, dan pengalaman Asih di bidang itu adalah nihil. Asta sangat sopan meski sudah bersama hampir 1 tahun yang lalu. Asta bahkan jarang menggandeng tangannya. Lalu pikiran itu dengan cepat berganti teringat percakapan antara Tika dan temannya tadi. Percakapan yang diharapkan Asih berisi kenyataan akan mudah memulai malam ini kalau memang keadaan elang seperti itu. Tapi harapan Asih terlalu jauh. Ucapan elang yang berikut memusnahkan harapan Asih. Kau gugup. Apa kau masih perawan? Berarti tidak rugi aku membelimu dengan harga ratusan juta. Dan saat itu juga Asih merasa tubuhnya terhempas dan remuk
bersama dengan harga dirinya. Bibir Asih gemetar dalam usahanya menahan tangis, dan yang paling buruk, Asih tidak mempunyai hak untuk membela diri karena Elang adalah benar. Dirinya memang hanya wanita yang dijual oleh ayahnya. Rasa yang tidak terpikirkan oleh Asih karena ia hanya berniat untuk membantu ayahnya. Asih berpikir tujuan pernikahan ini adalah mulia. Di lain pihak, bagi Elang tidak ada sisi yang mulia dari apa yang dilakukan Asih. Elang membelinya seharga 250 juta, uang yang banyak mungkin, tapi Asih merasa terlalu murah untuk harga tubuhnya. Tapi sudah terjadi, uang sudah pindah tangan dan sudah ada surat yang ditandatangani oleh saya. Saat ini dirinya adalah milik Elang. Kau masih diam, cepat buka bajumu. Aku ingin melihat bagaimana bentuk tubuh seharga 250 juta rupiah. Elang kembali menyuarakan kalimat yang mengiris, membuka air mata Asih yang sejak tadi sudah tertahan. Ia belum pernah merasa begitu rendah, sekaligus tidak berdaya seperti saat ini. Asih bisa merasakan tangannya yang menggepal dengan sangat erat, gemetar, menahan badai emosi, marah, malu, takut secara bersamaan. Sepertinya 250 juta tidak datang dengan fitur canggih. Apa harus aku membuka bajumu? Asih tersentak. Tiba-tiba saja Elang menarik bahunya, membuatnya kembali berbaring. Asih menutup mulutnya dengan tangan, menahan isakan saat tangan Elang mulai membuka kancing daster yang dipakainya. Asih tidak akan melawan, karena apa yang dilakukan Elang adalah haknya. Selain sebagian suami, juga sebagai orang yang telah membayar. Tapi bukan berarti Asih akan menerima dengan ikhlas. Asih memejamkan mata, menggigit lidahnya, menahan teriakan saat merasakan bagaimana tangan Elang menyusup dan mengelus ke balik kain yang dipakainya. Asih berusaha sekuat tenaga mengalihkan pemikiran hal lain agar tidak merasa jijik saat tangan Elang bergerak ke atas. Kau menangis? Terdengar pertanyaan terkejut dari Elang. Ia tidak bisa melihat butiran air mata Asih, tapi tangannya menyentuh telinga dan merasakan basah. Elang lalu menarik tangan Asih yang menutupi bibirnya dan akhirnya terlepas. Isakan yang sejak tadi tertahan, Asih tidak bisa mengontrol tangis dan terus terisak. Ternyata 250 juta juga tidak datang dengan kepatuhan. Ini menyebalkan. Elang mengomel. Asih tentu saja semakin ingin menangis dengan keras karena tidak terdengar sedikit pun simpati dari Elang. Asih melirik saat merasakan gerakan pada ranjang. Apa yang dilihat Asih setelah itu mampu untuk membuatnya sedikit melupakan tangis. Ia melihat Elang menggeser tubuhnya menggunakan tangan. Kakinya memang benar-benar tidak berfungsi. Dan Asih semakin diam saat melihat dalam keremangan bagaimana tangan Elang meraih kursi roda yang ternyata ada di samping ranjang. Asih mendengar napas yang terharu saat dengan kedua tangannya Elang memindahkan tubuhnya sendiri ke atas kursi roda. Lalu dengan cekatan Elang membelokkan kursi itu, memutar rodanya, menggelinding maju. Asih tidak tahu apa yang dilakukan Elang setelahnya, tapi tersentak saat kamar itu mendadak terang benderang. Asih terpaku beberapa saat, sedikit mendapatkan kejutan saat melihat wajah Elang. Dia tidak jelek, sangat jauh dari buruk malah. Dan pantas saja
ia bernama Elang. Matanya sangat tajam sesuai dengan namanya. Mata itu dinaungi oleh alis tebal yang menyudut, membuat pandangan matanya terasa galak. Lalu rahang serta dagunya juga mencerminkan ketegasan sangat garang. Emosinya tergambar jelas di wajah ini. Kenapa kau terlihat seperti burung yang baru terserang badai? Kesan Elang saat melihat Asih sangat bertolak belakang dengan Asih. Di mata Elang, Asih tampak menyedihkan, rambut mencuat kusut, pakaian berantakan, sementara wajah Asih bersimbah air mata. Asih menutupi rambutnya dengan kedua tangan, tapi jelas tidak membantu penampilannya. Kau membuatku kehilangan selera. Elang mendecak sambil menggeleng-gelengkan kepala. Dan 250 juta terlalu mahal untukmu. Aku menyesal. Secuil simpati yang tadi hinggap di hati Asih saat melihat kesulitan Elang memindahkan tubuhnya ke kursi roda, larut tidak bersisa dalam waktu sepeser pun. Setelah mendengar nada kecewa itu, apa aku harus mengembalikanmu dan meminta uang itu lagi? Gumam Elang sambil mengusap dagunya mempertimbangkan. Gimana yang terasa seperti angin surga bagi Asih, tapi hanya sekejap. Terlintas dalam benak Asih bencana seperti apa yang akan terjadi jika Elang melaksanakan niatnya itu. Ayahnya akan masuk penjara, ibunya yang tentu akan mencaci dengan semakin keras jika ia benar-benar kembali ke rumah. Mereka berdua akan mengutuknya sebagai anak durhaka, status yang tentu juga buruk. Dan Asih juga tidak ingin menghadapi Hasta. Ia sudah mengakhiri hubungan mereka secara sepihak. Asih tidak punya muka tersisa untuk menghadapinya. Pilihan tinggal maupun kembali ke rumahnya tidak ada yang terdengar indah. Lalu pesan dari Mbah Marsiah terngiang-ngiang di telinga Asih. Sabar, pilihannya adalah sabar. Aku tidak ingin, tidak bisa kembali. Asih terbata-bata meminta Elang tidak melakukan niatnya itu. Aku sudah kecewa saat ini. Apa yang akan kau lakukan untuk membuat tidak kecewa? Pertanyaan yang jelas membuat Asih kembali kebingungan. Dia tidak bisa menebak apa yang diinginkan oleh Elang tersebut. Tidak ada ide, bahkan kalau begitu aku yang menentukan. Elang mengajak sambil menggeserkan kursi rodanya mendekat ranjang. Kita kembali ke awal. Aku mungkin akan mempertimbangkannya. Setelah melihat bentuk tubuhmu, aku harap lebih memuaskan dari wajahmu. Selesai bagian ketiga yang memiliki judul Jodohku Lelaki Lumpuh, yang memiliki cerita ketakutan dan tuntutan. Simak bagian keempat. Ikutin terus channel ini dan bantu di subscribe agar bisa mengikuti channel ini. Bagian keempat, Jodohku Lelaki Lumpuh, yang memiliki cerita, permohonan, dan cara baru. Ikutin terus. Terima kasih.